Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pada tema ayo membayar zakat. Masuk tema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mempelajari hikmah tentang zakat, terlebih dahulu kita akan mengetahui atau mempelajari tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang-orang yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil. Pengurus zakat atau amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang bukan Islam, yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Orang yang berhak menerima zakat yang kelima adalah orang berhutang. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Orang-orang yang berhak menerima zakat berikutnya yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut dengan fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Orang-orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan.
Demikian tadi penjelasan dari kami tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan selanjutnya marilah kita pelajari tentang hikmah dari zakat. Adapun hikmah zakat yang pertama yaitu membantu fakir miskin, berbagi kepada yang membutuhkan, membuat hidup terasa damai. Fakir miskin yang kesusahan merasa terbantu. Orang kaya merasa bahwa hartanya dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Hikmah zakat yang kedua adalah membersihkan diri sendiri dari sifat kikir dan pelit. Kita tahu bahwa zakat, infak, dan sedekah dapat menjauhkan hati kita dari sifat kikir dan bakhil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW akan kerasnya hatinya. Maka beliau pun berkata, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Zakat berikutnya yaitu menunjukkan rasa syukur. Harta dan semua kenikmatan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan membiasakan zakat, infak, dan sedekah, kita dapat menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Pun hikmah zakat berikutnya adalah didoakan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu balasan, dan yang lain mengatakan, ya Allah, berilah pada orang yang bakhil kebinasaan hartanya. Mutafaqun alaih. Adapun hikmah zakat berikutnya yaitu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Berikutnya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat serta hikmah zakat. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat membawa kepada kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.